ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dalam kajian ilmu akidah dan tauhid dari kitab Syarah Salasatil Usul di halaman 42. Qala al-mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa idza qila laka, maka apabila dikatakan kepadamu, ditanyakan, mal usul salasah, apakah pokok-pokok utama, tiga pokok allati yajibu 'alal insan, yang wajib bagi setiap manusia. Jadi ini masuk ke pembahasan intinya ya, inti pembahasan. Tapi sebelum itu masih ada lanjutan pembahasan sebelumnya tentang masalah syirik. Ini cukup penting ya pembagiannya ya, syirik. Wasyirku naw'an, itu yang pertengahan. Kalau yang sebelumnya kan sudah kita bahas. Syirku naw'an, syirik ada dua macam. Nah, ini penting untuk memahami macam-macam syirik. Syirkun akbaru, syirik besar, wa syirkun asgharu, dan syirik kecil. Nah, jadi syirik itu ada dua pembagian, jadi tidak sama. Ya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, syirik besar itu membuat pelakunya keluar dari Islam, ya, mukhrijun anil millah. Ya, artinya kalau orang melakukan syirik besar, ya dia gugur keislamannya, keluar dari Islam, murtad. Itu syirik besar. Tapi kalau syirik kecil, ya ghairu mukhrijin anil millah, tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Ini penting harus diketahui. Jadi apakah syirik itu syirik besar atau syirik kecil? Maka harus paham. Jangan dipukul rata semua. Ya. Jadi semua yang melakukan syirik semuanya murtad, semua keluar dari Islam, semua kafir, tidak. Ya, harus tahu rinciannya. Ya, harus tahu rinciannya. Fanaul awalu, maka macam yang pertama, asyirkul akbar, syirik besar, wa huwa kullu syirkin atlaqahu syari'u, yaitu setiap syirik yang disebut oleh syariat secara mutlak. Jadi kalau disebut syirik secara mutlak, ya itu menunjukkan syirik besar. Ya, termasuk ayat-ayat atau hadis yang berbicara tentang ancaman ya syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah, ya kan? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kemudian yang menyebutkan siapa yang syirik akan kekal di neraka, gitu kan? Diharamkan surga, ya, man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar, gitu kan? Inna syirka la dzulmun azim, wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida.
Nah, ayat-ayat itu ketika disebut secara mutlak, artinya tanpa ada ketentuan, tanpa ada penjelasan lebih lanjut, ya, atau tanpa ada rincian, maka itu tertuju kepada syirik akbar, syirik yang besar, itu ya. Wa kana mutadamminan li urujil insani an dinihi. Dia mencakup keluarnya manusia dari agamanya, tadi yang saya sebutkan. Syirik besar ini membuat orang keluar dari agama Islam, membuat orang menjadi murtad, menjadi kafir, wal iyadu billah. Ya jelas, jadi syirik besar itu adalah ya menyekutukan Allah, ya, baik dalam rububiyah, ya, atau dalam uluhiyah, atau dalam asma wa sifat. Kan ada tiga macam tauhid. Nah, maka orang yang kemudian menyalahi ya tiga macam tauhid itu, ya maka dia terjatuh kepada syirik. Seperti halnya syirik tauhid ya terbagi ya kepada tiga macam tadi, maka syirik juga terbagi. Ya, jadi kalau syirik dalam rububiyah, ya misalnya apa? Meyakini ada penguasa lain, ada pencipta lain selain Allah. Ya, meyakini seperti keyakinan orang-orang Kristen dan sebagainya, ya, yang menuhankan ya selain Allah. Ya, termasuk orang Kristen yang menganggap Allah punya anak, sehingga ada Tuhan lain selain Allah. Gitu kan? Jadi meyakini ada Tuhan lain. Jadi sebatas meyakini saja itu sudah syirik. Syirik dalam rububiyah. Kalau kemudian diibadahi, disembah, diagungkan, berdoa kepadanya, nah ini udah syirik dalam hal uluhiyah, dalam hal ubudiyah. Ya, kalau orang syirik dalam ubudiyah, otomatis juga syirik dalam rububiyah. Otomatis juga dalam nama dan sifat juga. Mereka mensifati Allah bukan dengan yang selayaknya. Misalnya mengatakan Allah punya anak, itu udah syirik dalam hal nama dan sifat Allah. Karena mensifati Allah, ya kan, dengan sifat yang tidak layak. Menyamakan dengan manusia yang punya anak, punya keturunan. Gitu. Nah, jadi itu syirik itu. Syirik yang besar. Nah, ibadah itu kan maknanya luas. Ya, bukan hanya sebatas melakukan ritual ya, tapi juga termasuk berdoa ya. Berdoa ya kepada selain Allah itu syirik besar, syirik akbar. Insya Allah kita bisa memahami ya tentang syirik akbar. Nah, yang kedua, an-nawsani syirkul asghar, syirik kecil. Huwa kullu amalin qaulin aw fi'li. Itu setiap perbuatan, baik ucapan atau perbuatan yang disebutkan oleh syariat, ya wasfas syirki, disifati dengan syirik,
walakinnahu la yukhriju anil millati, tapi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Ya, tidak mengeluarkan dari agama Islam. Nah, kalau syirik kecil ini ia tidak membuat orang murtad, dan dia bisa berupa ucapan ya ataupun perbuatan. Ya, tidak dalam keyakinan. Karena kalau dalam keyakinan itu syirik akbar berarti. Kalau dalam hal keyakinan di hati, dalam hal perbuatan saja, misalnya ria, ya ria itu syirik kecil. Melakukan amalan sebenarnya dia beribadah, ya melakukan amalan sholat, misalnya saum ya, dan yang lainnya. Secara asal kan dia itu untuk Allah kan, kepada Allah gitu, menghadap Allah ketika orang sholat. Tapi ada niat lain, yaitu ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji, ya ingin disebut soleh. Ya, nah ini disebut apa? Disebut dengan ria. Nah, ria itu sebenarnya dia meyakini bahwa ibadah itu untuk Allah kan. Sholat itu kepada Allah, tapi ternyata ada tujuan lain. Tentu orang yang ria itu kan tidak berniat menyembah manusia kan, tidak menuhankan manusia kan. Benar nggak? Dia ada manusia disembah gitu kan, tidak. Nyembahnya ke Allah gitu. Tapi di hati ini ada niat. Ya, ada niat lain yang membelokkan. Walaupun secara asal dia ibadah itu ke Allah. Ya, tapi ada niat lain yang kaitannya dengan manusia, dengan dunia. Ingin dilihat, ingin didengar orang-orang lain. Ya, ingin dianggap baik, ya ingin mendapat keuntungan atau penghargaan dari orang lain, imbalan dari orang lain. Ya, itu kan ria, tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas, mengurangi atau bahkan menghilangkan keikhlasan. Nah, ria ini disebut syirik. Dalam hadis kan apa hadisnya? Inna ahwafa ma'ahaw, ini sayangnya tidak dirinci ya. Nah, kalau dirinci ini kalau di lembaran berikutnya dibahas lagi rincian siapa namanya syirik kecil ini. Ya, itu kan hadisnya inna ahwafa ma'ahaw alaikum asyirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian ya adalah syirik kecil, yaitu riya. Rinciannya ada nggak ya? Beliau menyebutkan secara umum aja, tidak dirinci. Ya, itu dalam perbuatannya. Termasuk juga apa namanya? Memakai jimat ya dan sebagainya, tapi dia tetap meyakini gitu Allah yang memberi pertolongan itu Allah. Ya, yang membuat kita terhalang dari kemadharatan
itu Allah. Tapi dia memakai jimat, ya, jimat itu hanya untuk membantu saja. Nah ini juga syirik kecil. Kalau seperti itu. Tapi kalau meyakini bahwa dengan jimat itulah ya satu-satunya yang memberikan memberikan manfaat, mencegah dari madorot. Nah maka ini sudah terjatuh kepada syirik besar. Jadi harus dirinci juga. Ya harus dirinci bagaimana kondisi keyakinan orang tersebut. Ya, itu memakai jimat dan sebagainya. Ada juga kalau yang berupa perkataan, ya misalnya dia menyebutkan insya Allah wa syi'ta. Jika Allah dan engkau berkehendak, berarti ini mensejajarkan. Ya mensejajarkan Allah dan kamu itu jadi disejajarkan. Nah, kalau disejajar seperti itu syirik, tapi syirik asghar dalam ucapan. Ya, karena mensejajarkan Allah dengan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Nah, harusnya insya Allah pakai summa kemudian. Ya. Itu kemudian. Jadi dengan izin Allah jika Allah berkehendak, kemudian apabila kamu berkehendak. Nah, kalau itu nggak masalah. Tapi kalau menggunakan wawu dan mensejajarkan kehendak Allah ya dan kehendak manusia, ini syirik. Tapi syirik asghar kecil berupa ucapan. Ya. Termasuk juga mengatakan bifadlillah gitu ya, dengan keutamaan Allah wa fadlik, dan juga dengan keutamaan. Ya. Itu jadi atas karunia Allah dan karuniamu. Berarti itu mensejajarkan Allah dan manusia. Ini syirik. Ya. Tapi dia berupa ucapan dan itu syirik kecil aja. Syirik kecil. Karena kan tentu dari kalau dalam keyakinannya kan tentu dia tidak menuhankan manusia. Tidak meyakini bahwa Tuhan itu manusia, hanya dia mensejajarkan saja. Ya, dalam ucapan. Nah, ini walaupun dia tidak berniat gitu ya menyamakan manusia dengan Allah atau Allah dengan manusia, kalau diucapkan itu syirik, tapi syirik kecil. Ya. Nah, syirik kecil ini juga kan jangan disepelekan, karena syirik itu mau kecil mau besar tetap dia dosa besar. Cuman bedanya kalau syirik kecil itu tidak membuat orang murtad, itu aja. Jadi jangan sampai menganggap syirik kecil berarti dosa kecil, tidak. Tetap dosa besar syirik. Ya, hanya yang membedakan disebut kecil dan besarnya itu tadi. Apakah orang itu jadi keluar dari Islam atau tidak? Itu bedanya, bukan jadi dosa kecil, tidak. Riya kan bukan dosa kecil itu. Tapi syirik kecil bukan berarti dosa kecil. Gitu. Ya, jadi itu ya contoh dari syirik kecil yang berupa perkataan. Maka kita harus hati-hati. Jadi jangan mensejajarkan atas karunia Allah dan juga karuniamu itu, dan itu jadi mensejajarkan. Kalau menggunakan kata kemudian, nah itu baru tidak masalah. Ya kan? Atas karunia Allah, kemudian karuniamu gitu. Itu boleh. Ya. Nah, manusia hendaklah berhati-hati mencegah dirinya dari syirik baik kecil atau besar. Ya, jadi semuanya dosa besar.
Ya, lalu beliau membahas tentang 3 pokok utama ini. Ya, membahas usul. Usul itu kan jamak dari asal ya. Wa huwa mayubna alaihi ghairuhu. Yang di atasnya dibangun yang lainnya. Jadi yang namanya pokok itu kan pondasi kalau bangunan. Ya, kalau pohon itu apa? Akar. Ya, jadi pohon itu berarti akarnya. Nah, yang muncul dari asal atau dari akar dari pondasi itu apa? Disebutnya cabang, far'un. Ya, yang disebutnya cabang. Nah, ini berdasarkan firman Allah ya di surat Ibrahim ayat 24. Ya, alam taru kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Jadi di sini Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini maksudnya la ilaha illallah. Tauhid ya. Asluha sabit. Nah, pokoknya ini asluha disebut asal. Asluha pokoknya tertancap kuat ya, wa faruha fi sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, apa yang dimaksud dengan asal pokok di sini? Akidah. Ya, jadi ini mengibaratkan iman yang ada di dalam seorang muslim. Ya, jadi yang tertancap ke dalam bumi yang kuat, akar, ini ibaratkan seperti pohon, itu adalah akidahnya. Sedangkan yang menjulang tinggi sampai ke langit itu apa? Kalau pohon kan dahannya ya, batang dahan-dahannya. Kalau bagi seorang yang mukmin, amal solehnya. Ini amal soleh. Jadi amal soleh itu bisa menjulang ke langit. Hebat ya, apa namanya, orang melakukan amal soleh yang luar biasa, ya kan? Itu didasari dengan pokoknya dulu, dengan asalnya. Kalau akarnya lemah, nah itu nggak bisa sampai tinggi ke atas. Ibarat bangunan, ya itu kan kalau di sini ibarat pohon. Ibarat bangunan juga kalau dalam hadis kan bunyal Islam ala khamsin. Itu jadi diibaratkan seperti bangunan. Kalau orang membangun bangunan ya dengan lantai yang tinggi, tapi kalau pondasinya lemah, kira-kira apa yang terjadi? Ambruk, ya runtuh. Ya, makanya kalau bangun rumah, kamu misalnya ingin membangun 2 lantai, itu sejak membangun pondasinya itu udah harus direncanakan, ya kan? Direncanakan pondasinya ini memang kuat untuk 2 lantai. Ya, nggak bisa mendadak kita tanya tak 1 lantai kemudian ingin jadi 2, nggak bisa, karena nggak akan kuat. Ya, nggak akan kuat. Kita membangun pondasinya sekuat apa, gitu ya, segitulah nanti yang akan dibangun di atasnya. Maka begitu juga akidah. Kalau orang amalannya ingin tinggi, berarti harus kuat pondasi akidah. Seperti yang digambarkan di dalam ayat ini, gitu ya. Makanya kita lihat misalnya anak-anak yang udah balik tapi belum siap dia menjalankan syariat. Ya, jangankan amal soleh yang lain, sholat aja masih sulit, disuruh sholat masih sulit. Padahal itu amalan yang paling utama. Kenapa? Karena pondasinya belum kuat. Kalau orang pondasi belum kuat, dibebani dengan berbagai amalan, ibadah, kamu harus begini. Orang tua itu kan, misalnya dia hanya menyuruh saja. Ya, kamu harus ini, harus ini, harus ini. Tapi pondasi dalam dirinya rapuh. Imannya rapuh, akidahnya nggak akan siap untuk melakukan tugas-tugas yang berat. Makanya pendidikan Islam itu menyiapkan anak agar siap di usia balik menjalankan syariat. Berarti pendidikan itu harus dari sebelumnya. Ya, jangan udah balik baru diajari. Harus disiapkan dulu. Akidah imannya dikenalkan pada Allah. Ya
kan? Dikenalkan tentang apa sih tujuan hidup, tujuan kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah, gitu ya. Nah, lalu kata beliau, jadi apa ya 3 landasan yang wajib diketahui oleh setiap manusia? Yang ma'rifatuha, faqul mengatakan ma'rifatul abdi rabbah. Itu seorang hamba mengenal Rabbnya. Nah, ini kan kata beliau 3 pokok ini didasarkan pada pertanyaan manusia di alam kubur. Ya, yang ditanya manusia itu oleh malaikat itu apa pertanyaannya? Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Nah, ini 3 pokok ini berdasarkan pertanyaan nanti akan ditanyakan. Maka kita harus mengetahui, mempelajari. Nah, tentu jawaban orang beriman kan Rabbi Allah, ya dinil Islam, ya lalu ditanyakan lelaki ini siapa, kan Nabi Muhammad, ya, bagi orang Islam, umatnya Nabi Muhammad. Tentu umat Nabi yang sebelumnya ya mereka akan menjawab sesuai Nabi yang diutus ke mereka.